Yang keempat, konsep fasilitas kesehatan. Yang kelima, pemanfaatan fasilitas kesehatan. Dan yang keenam, itu ada jenis-jenis fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, ada jenis-jenis jaminan kesehatan. Dan yang terakhir, pengenalan telehealth sebagai upaya peningkatan akses fasilitas kesehatan. Menurut WHO, itu adalah suatu keadaan di mana seorang tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga menunjukkan keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosialnya. Pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas layanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan, atau bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut. Yang pertama, ini ada pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu primer. Untuk tingkat pertama ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Ada puskesmas, praktik mandiri, optikal, dan klinik. Contohnya untuk di Depok sendiri, itu ada puskesmas Limo, ada pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder. Jadi pada tingkat kedua ini diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer atau yang pertama tadi. Pelayanan kesehatan di Limo terdekat ini di Depok terdapat ada Rumah Sakit Jantung Diagram, Rumah Sakit Umum Hermina Depok, ada Rumah Sakit Umum Puri Cinere, Rumah Sakit Umum Sentra Medika, dan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Rumah sakit yang saya sebutkan itu merupakan rumah sakit pelayanan tingkat ketiga, yaitu tersier, di mana tersier itu untuk pelayanan rawat inap. Udah disebutkan sama teman saya, ada tingkat primer, tingkat sekunder, tingkat tersier, di mana masing-masing tingkatan itu memiliki pemanfaatan kesehatannya berbeda-beda, Ibu. Secara rutin itu penting untuk mendeteksi penyakit lebih awal, mencegah penyebaran penyakit menular, dan mengurangi resiko komplikasi. Nah, hal ini juga dapat mengarahkan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Fasilitas kesehatan termasuk layanan primer, sekunder, melainkan tersier, di mana ibu-ibu dapat melakukan pelayanan kesehatan dan menyediakan akses kesehatan yang baik. Apanya itu? Lalu bilang nggak ada kamar. Karena yang BPJS itu kan selama kita layannya lama. Itu kebanyakan nggak mau memakai BPJS. Iya betul. Kesehatan lainnya, tenaga medis kesehatan lainnya juga itu terbatas, ibu-ibu. Penanganan pertama setelah kita pengkajian berupa kita cek suhu tubuhnya, itu biasanya kita laporkan dulu kepada dokter jaga, karena kami sebagai perawat ini tidak punya wewenang untuk langsung pasang infus atau segala macam. Semua itu butuh proses, Ibu. Ada yang namanya inspeksi atau hanya melihat. Inspeksi ini banyak digunakan atau melihat kondisi pasien secara mata telanjang saja tanpa menggunakan alat. Itu banyak digunakan pada saat terutama COVID itu, Ibu, karena menjaga jarak salah satunya. Saya Balgi Septiandri, mahasiswi keperawatan UPN Veteran Jakarta Angkatan 2021. Saya mewakili anggota kelompok yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 21 Oktober 2023. Dengan adanya penyuluhan dari mahasiswa-mahasiswi yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk anggota kelompok saya sendiri, dapat menambah pengetahuan mengenai berbagai fasilitas kesehatan.
yang bisa masyarakat luas terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan atas penyuluhan yang informatif ini. Sekarang masyarakat lebih memahami cara memanfaatkan fasilitas kehidupan di sekitarnya. Teruskan penyuluhan ini agar masyarakat di luar sana menjadi semakin sadar untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar mereka. Sukses terus buat kita semua, mahasiswa-mahasiswi Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Salam sehat, salam bela negara.